Suara gonggongan itu sampai di telingaku yang tertidur di lantai 2. Terbangun dan mendengar sayup-sayup gerbang rumah dibuka. Tidak lama kemudian terdengar orang ngobrol. Namun gonggongan itu belum terhenti. Malas rasanya untuk melihat ada apa. Setelah sekian lama aku turun dari dipan dan melihat ada apa. Ternyata rombongan dari Pekalongan telah datang. Ini masih jam 1.48 pagi. Kemungkinan kalau hitung mundur perjalanan mereka, keberangkatan jam 7 malam dari Pekalongan. Kebetulan kakak masih ada di luar. Ketika aku tanya ada apa, dijawab bahwa keponakan mengalami KDRT. Ini bukan pertama kali terjadi pada keponakan tersebut. Sudah berulang kali meski sudah memiliki 2 anak. Meski aku curiga, namun rasaku aku pun perlu bersikap biasa saja. Aku tetap curiga endingnya akan tetap sama. Di sisi lain, aku tetap berharap bahwa ada kejutan dari Allah pada peristiwa kali ini. Terpikir olehku relasi tidak seimbang dalam hidup perkawinan. Selalu perempuan menjadi korban dalam tanda petik. Terpikir pula, bukankah seringkali perempuan pula lah yang memancing pertengkaran? Hingga fajar menyingsing, pikiranku berkecamuk atas apa yang telah dialami keponakan untuk kesekian kalinya. Hidup perkawinan merupakan hubungan antara 2 pribadi yang seimbang satu sama lain. Ini kesan kuat yang kuperoleh dalam merenungkan pewartaan Markus pada Minggu Biasa 27B tanggal 3 Oktober 2021. Ketidakseimbangan hubungan hanya akan membawa pada pengekoran salah seorang terhadap lainnya, atau seringkali bahkan terjadi perbudakan terselubung di mana salah seorang hanya menunggu perintah dan menjalankan tugas dari pasangannya. Sejak kecil aku mengenal pola relasi perkawinan tentunya dari kedua orang tuaku. Dalam perjalanan selanjutnya, kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku yang menikah. Terasa olehku bagaimana seringkali salah seorang harus mengalah tatkala akan terjadi pertengkaran. Ada satu norma yang meskipun tidak terajarkan dalam keluarga, namun sungguh terjadi, yakni bahwa harus menjaga keharmonisan hubungan di hadapan orang lain. Jangan sampai orang lain melihat ada pertengkaran atau bahkan keretakan hubungan di antara mereka. Namun ada satu kakak yang meskipun kumpul keluarga tetap saja bertengkar. Orang lain tampaknya sudah lenyap dari mata mereka berdua tatkala bertengkar. Mereka tidak peduli orang lain di sekitarnya yang prihatin atas apa yang melanda mereka selama berpuluh-puluh tahun. Mereka tetap bertengkar, mempertengkarkan perkara sepele sekalipun di hadapan semua orang. Rasaku ketegaran hati menjadi akar dari semua yang terjadi dalam perkawinan. Orang yang menikah sungguh harus tabah dalam menghadapi segala terpaan dan terjangan badai yang setiap saat dapat menghancurkan hidup perkawinan mereka. Ketabahan pada akhirnya membentuk pribadi yang sabar terhadap pasangannya. Penerimaan kekurangan diri pasangan dan pengenalan akan situasi konkret tentu sangatlah membantu terjaganya komunikasi antar pribadi yang khas ini. Namun ketegaran hati juga mengarah pada pemaksaan kehendak. Seseorang memaksakan kehendaknya pada pasangannya tidak sekadar karena karakternya seperti itu. Pemaksaan kehendak juga terjadi tatkala orang selalu saja kalah dan tidak terpenuhi segala keinginannya selama hidup perkawinannya. Apa yang dibicarakan antara orang Farisi dan Yesus sebagaimana pewartaan Markus, rasaku menampakkan pengertian yang kedua. Ketegaran hati menunjuk pada keinginan atau kehendak yang sudah tidak dapat diubah lagi. Dalam hal ini adalah bercerai. Baik Yesus dan orang Farisi tentulah tahu bahwa perkawinan itu tidak dapat diceraikan oleh manusia.
Perkawinan dikehendaki oleh Sang Pencipta sendiri, dan oleh karenanya hanya kematianlah yang dapat memisahkan mereka yang terikat dalam perkawinan. Ada dua hal yang penting digarisbawahi dalam dialog antara orang Farisi dan Yesus terkait perceraian ini. Yang pertama adalah rencana ilahi sejak awal mula penciptaan. Yang kedua adalah sifat tak terceraikan dari perkawinan. Kisah penciptaan manusia yang berbeda jenis kelamin mengungkap keyakinan penuh akan kehendak ilahi atas hidup umat manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup sendiri. Orang butuh sesama dalam menjalani kehidupannya. Kebersamaan menjadi sifat hakiki hidup manusia. Secara khusus diyakini tentang kesucian hidup perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Tatkala mereka menikah, mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Kesatuan ini dikehendaki oleh Allah sendiri, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menceraikan perkawinan. Maka, perkawinan itu merupakan anugerah atau rahmat. Perkawinan bagaikan minuman kopi manis di dalam sebuah gelas. Minuman kopi manis itulah rahmat. Gelas merupakan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan. Lalu siapa yang meminumnya? Tentu saja pasangan suami istri tersebut, bukan yang lain. Bagaimanapun pasangan suami istri haruslah senantiasa menyediakan minuman kopi yang seharusnya mereka nikmati bersama. Ini tentu membutuhkan keharmonisan dalam relasi dan komunikasi antar pribadi. Keharmonisan artifisial hanya akan membuat hambar rasa kopi. Keharmonisan haruslah terbentuk dalam relasi dan komunikasi yang jujur dan terbuka, serta diiringi dengan saling memberi dan menerima satu sama lain. Itu berarti bahwa rahmat perkawinan telah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhannya akan membuat mereka yang menjalani perkawinan mengalami sukacita secara konkret dalam hidup harian. Kemurungan dan ketertekanan bahkan sampai KDRT tentulah jauh dari kehidupan perkawinan. Rahmat itu adalah Allah sendiri yang hadir, menyatukan dua insan dan menyalurkan kasih ilahinya yang mengikat mereka berdua. Kehadiran Allah ini yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah sakramen, yakni simbol nyata ikatan kasih ilahi pada umat manusia. Kebersamaan antar umat manusia dan dengan Allah nyata sungguh dalam hidup perkawinan. Inilah kiranya rancangan ilahi sejak awal mula terkait hidup perkawinan umat manusia. Berikutnya adalah sifat tak terceraikannya perkawinan. Tidak sekadar keyakinan atau ajaran dogmatis, perkawinan menuntut dari dalam dirinya sendiri kebersamaan seumur hidup. Kasih sayang atau cinta yang menyatukan dua insan tentulah tanpa syarat. Cinta yang tulus murni tidaklah memberikan syarat apapun bagi pasangannya. Kebersamaan seumur hidup merupakan kehendak dari kedalaman hati. Cinta sejati menuntut keutuhan. Kalau mau jujur, adakah seorang pria atau seorang wanita yang mencintai akan berbagi? Dapatkah berbagi? Hanyalah hawa nafsu badaniyah yang seringkali dibalut dengan pembenaran imani sehingga perzinahan dibenarkan. Tetapi, adakah orang yang membenarkan perzinahan? Ketika menjelaskan lebih lanjut tentang perceraian kepada para muridnya, Yesus mengungkapkan bahwa baik seorang pria maupun seorang wanita yang menceraikan pasangannya dan menikah lagi telah berbuat zina terhadap pasangan sebelumnya. Ini menegaskan padaku bahwa perkawinan tidak terceraikan, sehingga tatkala orang berpisah dari pasangannya, ia haruslah bertarak, tidak menikah lagi atau hidup sendiri. Yesus menegaskan secara garis lurus akan kehendak ilahi terhadap perkawinan. Cinta kasih ilahi yang dianugerahkan sering terasakan kering
tetapi tidak akan pernah habis karena bersumber dari Allah sendiri. Inilah yang kiranya menjadi landasan atau pegangan hidup bertarak jikalau diputuskan berpisah dari pasangannya. Kehadiran anak-anak dalam kisah perjalanan Yesus menyadarkan dirinya bukan pada kehadiran anak-anak dalam perkawinan, tetapi sikap terhadap cinta kasih perkawinan. Perkawinan merupakan simbol sakramental persekutuan antar personal umat manusia dan dengan Allah. Persekutuan ini membawa konsekuensi keterbukaan penuh kedua insan yang terikat perkawinan pada kehendak dan arahan ilahi. Sikap terbuka ini tentulah celah dari ketegaran hati yang membatu, keinginan bulat yang menghendaki keterpisahan tidak hanya dengan pasangan, tetapi sekaligus juga dengan Allah. Sikap anak-anak kiranya sangat jelas, terbuka, keceriaan, dan senantiasa ingin tahu. Kehadiran dua anak laki-laki yang masih balita dari keponakan menunjukkan dengan jelas keceriaan anak-anak yang memang belum tahu situasi kedua orang tuanya. Mereka terus bermain dan bermain, tidak peduli mereka ada di mana dan bagaimana orang-orang menanggapinya. Mereka pun tampak serba ingin tahu. Keingintahuan tampak jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mulut mereka terkait dengan segala sesuatu yang tampak baru bagi mereka. Keterbukaan, keceriaan, dan keinginan tahuan seperti inilah yang kiranya harus dimiliki pasangan suami istri. Disabdakan Yesus bahwa sikap seperti anak-anak kecil merupakan sikap sang empunya kerajaan surga. Jikalau keberadaan pasangan suami istri mengungkap kenyataan simbolik kerajaan surga, sikap anak-anak pada pasangan suami istri menandakan kecintaan pada hidup perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini, tentulah ketegaran hati untuk berpisah dari pasangan sangat jauh dari pikiran dan hati mereka yang hidup dalam perkawinan. Allah yang Maha Kasih, jauhkanlah kami dari keangkaran murkaan yang membutakan mata hati dan budi kami, sehingga kami tidak hanya menolak sesama kami, tetapi pada dasarnya menolak Engkau sendiri, Sang Maha Kasih. Jadikanlah mereka yang menjalani hidup perkawinan menjadi tanda sakramental keselamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami.